Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen. Pada malam hari ini kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 24, ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti memiliki rencana atau rancangan bagi kehidupannya di masa depan. Karena itu, berbagai upaya kita lakukan supaya segala rencana dan keinginan kita terwujud. Siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Kegagalan seringkali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua orang. Sedikit kita mengingat sebuah kisah sejarah yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu Thomas Alva Edison. Pada tahun 1878, Thomas Alva Edison jatuh sakit karena kelelahan. Untuk menyehatkan diri dan mendapatkan ilham, Edison berlibur ke Rocky Mountains. Saat berlibur itulah dia mendapatkan ide untuk mengembangkan eksperimen lampu pijar. Dengan seluruh tim yang bekerja bersamanya, mulailah Edison membuat satu benda yang bernama lampu pijar. Segera saja cibiran dan ejekan datang dari segala penjuru, tak terkecuali dari ilmuwan yang waktu itu cukup kondang namanya. Edison dicap cari sensasi, menentang hukum fisika pada saat itu, kurang kerjaan, gila, pemimpi dan orang gagal. Faktanya, Edison tak hanya gagal sekali dua kali, namun ribuan kali. Orang-orang yang membantunya bereksperimen pun sudah patah arang. Namun melihat keuletan Edison, mereka tetap setia membantunya. Pada akhirnya, Edison berhasil menemukan bahan khusus yang tahan suhu tinggi untuk dicoba pada lampu pijarnya. Akhirnya, lampu pijar berhasil menyala, dan tanggal 21 Oktober 1879, Edison berhasil mematahkan apa yang mustahil bagi banyak orang pada zaman itu. Dengan mengalami kegagalan demi kegagalan, kita akan semakin tahu
di area mana harus berubah, dan di area mana harus mempertahankan karakter-karakter baik kita. Edison sampai hari ini terkenal di seluruh dunia dan mendapat julukan Raja Penemu, bukan dengan cara yang instan, namun dengan usaha terus-menerus dan semangat yang tak pernah padam. Hari ini, bagaimana dengan kita? Sudah berapa kali kita gagal dalam mewujudkan cita-cita atau impian kita? Kalau Edison yang ribuan kali gagal saja, selalu bangkit dan belajar dari kegagalan, kita pun pasti bisa kalau pantang menyerah. Kegagalan bukanlah tanda bahwa hidup kita berhenti, melainkan bukti bahwa kita sedang berjalan di jalur pertumbuhan. Sebab hanya orang yang berani melangkah yang akan menemukan rintangan, dan hanya orang yang mau bertahan yang akan menemukan pelajaran di balik luka, kelelahan, dan air mata yang pernah jatuh. Setiap kegagalan mengajarkan kerendahan hati, membentuk kesabaran, memurnikan motivasi, dan menumbuhkan ketangguhan yang tidak bisa dibeli dengan keberhasilan yang instan. Sehingga ketika kita bangkit kembali, kita tidak lagi menjadi pribadi yang sama seperti sebelumnya, tetapi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih berhikmat, dan lebih mengerti bahwa proses yang panjang bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan mempersiapkan kita untuk hal-hal besar yang belum pernah kita bayangkan. Belajar kembali dari kisah Daud. Dalam 1 Samuel pasal 16, ketika Nabi Samuel pergi ke keluarga Isai sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengurapi raja yang akan menggantikan Saul. Dalam kisah ini, Daud tidak diperhitungkan sama sekali. Jelas karena alasan dia tidak mumpuni dan masih kecil. Namun Tuhan memilihnya. Bahkan dalam pasal selanjutnya, ketika dalam medan pertempuran antara orang Filistin melawan bangsa Israel, Daud datang sebagai pembawa makanan yang tidak diperhitungkan. Bahkan kakak-kakaknya memarahi dia karena meninggalkan beberapa ekor domba yang digembalakannya. Jika kita melihat dari sudut pandang kegagalan, tentunya Daud bisa jadi mundur dan menerima penilaian dari kakak-kakaknya. Namun, Daud memiliki iman yang kuat, mental baja, di tengah semua kemungkinan kegagalan yang orang cakapkan kepadanya. Daud berjalan bersama dengan Tuhan, dan singkat cerita, pada momen inilah Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui kehidupan Daud. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesaya, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang firman Tuhan katakan. Seringkali kita merasa gagal hanya karena kita tidak dipilih, tidak diperhitungkan, tidak dianggap penting, atau bahkan diremehkan oleh orang-orang terdekat kita. Namun seperti Daud, Tuhan tidak pernah melihat dari apa yang tampak di mata manusia, melainkan dari hati yang mau taat, rendah hati, dan setia. Sebab penolakan manusia bukanlah penolakan Tuhan. Keterlambatan manusia bukanlah keterlambatan Tuhan. Dan kegagalan menurut dunia bukanlah kegagalan menurut sorga. Karena Tuhan sedang bekerja di balik setiap kehidupan kita, membentuk karakter, memurnikan iman, dan mempersiapkan waktu Tuhan yang sempurna, sehingga pada saat yang tepat, apa yang dianggap mustahil oleh manusia
akan menjadi panggung kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa ada rancangan yang besar dan ajaib yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Karena itulah kegagalan bukan menjadi alasan untuk kita mundur. Kegagalan itu memang menyakitkan, tapi mari kita berpikir bahwa kegagalan itu merupakan salah satu anak tangga yang harus kita pijak bila kita mau mencapai puncak. Jangan biarkan kegagalan seperti batu yang membenamkan diri kita, tetapi jadikanlah kegagalan sebagai alat untuk kita belajar dan menjadikannya batu pijakan untuk kita memasuki level kehidupan yang lebih tinggi. Kegagalan tidak menjadi penghalang karena sesuatu bisa kita capai bila kita mau berusaha dan bersabar. Banyak orang tidak mau berusaha dan bersabar, maunya secara instan. Oleh karena itu, berusaha dan bersabarlah. Lakukan segala sesuatu dengan tekun dan senang hati, dan milikilah pikiran yang positif, supaya hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Saat kita gagal, jangan kita merasa kita tidak bisa atau tidak mampu, tapi yakinlah kita pasti bisa, karena Tuhan telah berfirman, Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan ada pada kehidupan kita. Janganlah sampai hidup kita dikalahkan oleh kegagalan. Bangkit dan atasi kegagalan dengan semangat dan kekuatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian atau pencobaan yang melebihi kekuatan yang kita miliki. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Karena itu, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang melebihi kekuatan yang kita miliki. Karena itu janganlah khawatir, berdoa dan yakinlah bahwa kuasa dan kekuatan Tuhan menopang kita untuk mencapai semua mimpi dan harapan kita. Jangan pernah menyerah di dalam proses yang ada, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk menyertai kita menggenapi rancangan Tuhan. Proses yang panjang, penuh air mata, dan sering terasa melelahkan, bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bukti bahwa Tuhan sedang bekerja lebih lagi dari yang bisa kita pahami. Sebab iman yang besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap melangkah meski belum melihat hasil. Dan ketika kita terus setia di dalam proses Tuhan, Tuhan sedang menanamkan kekuatan, keteguhan, dan karakter yang akan menopang kita saat kita menerima jawaban doa yang selama ini kita nantikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita tidak boleh takut gagal, karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Beranilah mencoba. Ketika menghadapi kegagalan, kita tidak akan menyerah. Kita mau bangkit karena kita percaya selalu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pembentukan-Mu. Karena itu kami menyerahkan setiap ketakutan, kekecewaan, luka, dan kegagalan kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan ajar kami untuk tetap percaya kepada rancangan-Mu yang indah, agar kami terus bangkit, melangkah, dan setia sampai kehendak-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini ya Bapa, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.